Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam teman-teman semuanya. Kali ini saya berkesempatan berada di kediaman Pak Kiai Nur Hedi. Dengan kesempatan ini saya akan bertanya-tanya lebih dekat dengan beliau, siapa beliau dan mondok di mana saja beliau. Untuk lebih singkatnya, mari kita langsung tanyakan kepada beliau. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak teman-teman yang tanya kepada saya, Pak Yai itu aslinya dari mana? Ya, terima kasih atas kehadirannya di tempat kami. Jadi saya itu lahir di sebuah desa kecil yang mungkin tidak ada di dalam peta. Di desanya namanya Kedungurang. Kedungurang. Nah, Kedungurang. Kalau secara administratif itu kecamatannya Gumelar. Gumelar. Tapi lebih dekat kepada kecamatan Aji Barang. Nah, itu masuknya kota mana atau kabupaten mana Pak? Kabupaten Banyumas. Oh, Banyumas. Ini teman-teman baru tahu. Kalau tadi desanya mungkin nggak tahu. Banyumas yang sebelah barat itu. Oh, sebelah barat. Sudah dekat berbatasan dengan Brebes. Dari kecil di sana ya Pak ya? Nah, dari kecil. Terus mondok itu tahun berapa berarti yo? Maksudnya umur berapa mondok itu Pak? Iya. Tamat SD itu tahun 85. 85. 85. Lahir, Pak. Iya. Ya, jenengan baru lahir ya. 85. Sebenarnya itu yo lahir itu 71. 71. Cuma zaman dulu itu kan sekolah masih jarang, sekolahan masih jarang. Sehingga ketika daftar sekolah tidak ditanya umur, tapi syarat harus begini nih. Kalau tangannya bisa nyenggol kuping begini, itu diterima. Berarti emang begitu berarti? Iya, dulu. Itu mungkin aturan yang tidak tertulis. Lah sementara saya itu, ya mungkin karena kurang gizi barangkali ya. Jadi tangannya pendek, kepalanya besar. Ya untung nggak hidrosipalus ya. Ketika begini nggak nyampe-nyampe. Sehingga masuk sekolah itu, waktu itu kalau saya masih ingat, tahun 79. Itu berarti kan sudah cukup umur itu. Ya. Itu sebab alasannya itu. Maksudnya pertama kali Pak Yai mondok itu di mana, umur berapa berarti? Sejak selesai SD kebetulan di kampung kami itu termasuk simbah saya sendiri, Mbah Yai Bukhari. Oh, mbahnya Kiai juga ya berarti. Berarti ada turunan Kiai juga berarti. Mbah Yai Bukhari itu juga ada pondoknya atau ada pesantrennya. Awal ngaji di situ, ngaji secara formal di pondok. Kemudian pindah lagi ke dulu namanya masih ingat di daerah kami, namanya pesantren Al-Asror di bawah asuhan Al-Maghfurlah Romo Ki Haji Nurul Yakin Toha. Oh, berarti di Banyumas itu berarti? Oh ya, masih di Banyumas. Beliau juga yang ketika kami menikah di Pekalongan, beliau yang mengantarkan. Itu berarti sudah 2 tempat itu ya. Saya malah baru tahu ini. 2 tempat yang secara resmi kami menimba ilmu. Nah, kemudian waktu itu teman-teman dari kampung, setelah ngaji di kampung, karena dulu itu kan kondisinya kayak sekarang itu, kami berangkat ke daerah Cirebon. Oh, Cirebon. Waktu itu Buntet. Buntet Cirebon. Al-Maghfurlah Mbah Kiai Bedowi. Iya. Cuma ya tidak lama. Karena masih mungkin masih angin-anginan atau masih belum stabil jiwanya, sehingga kami akhirnya pindah lagi. Pindah lagi, pernah kami sampai di
daerah Banten waktu itu. Berarti sekitar Jawa Baratan gitu Iya, berarti. Jawa Barat. Kalau sekarang masuknya Provinsi Banten. Banten. Nah, beliau kalau di sana manggilnya bukan Kiai tapi Abuya. Abuya. Nah, Ya, namanya Abuya Baihaqi. Ya, ya. Waktu itulah. Mondok di sana itu ada yang sedikit berbeda. Jadi namanya santri zaman dulu itu kan ya, kadang-kadang kirimannya juga kurang. Nah, cuma di sana itu ketika ada orang meninggal, Ya. itu yang ngaji santri 40 hari itu masih ingat. 40 hari pagi sore. Kalau pagi setelah ngaji itu sarapan, kalau sore ya makan lah. Selesai 40 hari ngaji, biasanya waktu itu saya ingat betul dikasih sarung sama ya sedikit uang, nilainya amplop lah. Nilainya nggak seberapa, tapi bagi kami sangat berharga. Kalau ada orang meninggal seneng. Nah, ketika lama nggak ada yang meninggal, guyonan kami santri, kok nggak ada yang mati ya? Nah, kamu aja yang mati. Berarti ngarep-ngarep ya. Ya itu bahasa biasa, guyonan santri lah, guyonan santri. Terus saya waktu itu pindah ke orang Bogor waktu itu ya, di Bogor itu namanya Abah Kiai Haji Kosasih. Ya, Abah Kiai Haji Kosasih. Tapi amat jauh Pak ya, itu tahun berapa ya? Nah, lupa. Kalau masih ingat. Berarti tahun 91 sampai 90 sampai 92. Nah, di Abah Kosasih itu sekitar 2 tahun lah. Nah, 2 tahun di situ saya sampai ya sangat disayang lah. Jadi seperti anak emasnya lah semacam itu. Kemudian diantarkan ke saudaranya yang punya pesantren juga, namanya Pesantren Riyadul Mukminin. Daerah Banten juga berarti. Bukan, itu di daerah Jakarta Barat. Jakarta. Jakarta Barat. Pesantren Riyadul Mukminin. Nah, profil Pesantren Riyadul Mukminin itu sebagian ke santri kalau siang sebagian kerja. Itu. Nah, malamnya sebagian ngaji, yang siang kerja itu ya ada yang memang khusus nyantri, khusus ngaji. Punten Yai, berarti sistem pesantren dulu itu masih ya ngaji-ngaji biasa. Iya, dulu sekarang itu tahun-tahun itu kebanyakan sistem masih salah murni. Belum seperti sekarang. Yo ada yang memang sudah formal gitu ya. Tapi yang ya karena keadaan saya, jadi saya carinya pondok-pondok yang fleksibel, yang salaf itu. Ya, salaf. Kadang-kadang kita gak bisa nongkos, cari duit dulu baru ngaji lagi. Jadi memang sejarahnya itu memang ya kendala di ongkos juga dulu. Oh iya, itu pasti orang dulu itu. Apalagi saya itu kan 6 bersaudara. Ya. Saya anak ketiga, yang maaf, yang secara ekonomi memang ya kurang sehingga tapi kami karena semangatnya ingin mencari ilmu itu, sehingga berbagai macam cara saya tempuh gitu. Nanti cari informasi, teman ngajak ke sini saya ikut gitu. Itu sampai tahun 97 itu sudah mulai sering keluar. Itu kemudian 98 saya keluar dari Jakarta. Keluar dari Jakarta, pulang ke kampung halaman. Pulang dulu berarti. Pulang dulu ke kampung halaman. Terus ada cerita-cerita unik di pondok nggak Pak Yai? Yang berkesan atau yang sampai sekarang itu masih ingat, atau cerita dengan teman-temannya atau dengan kiainya atau gimana gitu Pak Yai? Ya banyak ya Bang. Banyak. Karena di pondok. Iya, karena di pondok itu ya banyak. Di antaranya itu ya itu ketika kami diajak yai walimah itu ya, walimah. Kemudian kata kiainya, kebetulan orangnya itu orang cukup kaya itu. Kata kiainya, ayo anak santri
an-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Maksudnya yang ada di situ suruh habisin. Iya. Kemudian nanti yang di piring itu dimasukkan ke plastik lah. Saya waktu itu yang agak lucu ini. Itu begitu saya lihat di dalam kalau sekarang namanya besek itu, di dalam beseknya itu ada yang seperti itu, seperti paha ayam. Paha ayam, karena saya mikir nanti sampai di pondok pasti ini diminta sama adik-adik kelas, sehingga yang persis paha ayam itu sambil saya masukin kantong. Nah, betul. Sampai di pondok baru turun dari mobil yai sudah. Kang, kalau bahasa pondok kan Kang itu ya, Kang. Nah, ya ambil semua bawa. Saya pikir nggak apa-apa lah, aman, udah dapat paha ayam. Simpan di tempat pakaian, kalau dulu namanya gotaan itu. Nah, malam-malam udah sepi mau dimakan, mau saya makan ternyata itu terong. Nah, terong yang dimasak balado, masukin plastik persis paha ayam itu. Itu diantaranya itu. Tadi tertipu ya Pak ya? Iya, tertipu. Terus habis itu kan tadi pulang ke rumah. Terus habis itu melanjutkan lagi mondok kemana berarti Pak ya? Tidak langsung melanjutkan. Waktu itu di rumah itu kan saya sempat jadi jurkam. Kampanye. Kampanye P3 ya, karena dari simbah-simbahnya itu kan itu. Nah, begitu mungkin masih ingat dulu kan partai cuma 3. Kemudian muncul multi partai itu. Nah, sehingga ya timbul sedikit gejolak. Nah, seperti mungkin di tempat lain juga seperti itu, karena di keluarga kami itu dari Simbabur itu ada yang mantunya dari Demak, kemudian ada yang dari Alum Tegalrejo itu Mbah. Yang pilihan politnya beda, sehingga kurang lebih di kampung hampir 1 tahun lah. Itu akhirnya saya dulu waktu di Jakarta kan banyak teman-teman orang Pekalongan itu. Banyak teman-teman orang Pekalongan sering cerita ini itu, kami berangkat lagi ke Pekalongan. Waktu itu belum langsung mondok, di rumah-rumah teman aja, main-main lah. Main-main ya. Nah, akhirnya cerita, kemudian karena memang kami dari pesantren ya, walaupun pesantren yang nggak resmi, artinya nggak formal lah. Maaf, bukan berarti meremehkan guru-guru kami, tidak sama sekali. Yang salaf yang seperti itu ya? Iya, yang salaf itu ya. Nah, akhirnya kami waktu itu diperkenalkan dengan namanya Romo Ki Haji Aisyur Rahman. Aisyur Rahman Khosin. Di sini berarti di Capgawen itu, yang asalnya beliau itu Keranji. Kebetulan beliau juga kan sering ke Jakarta waktu itu. Nah, tahun berapa itu? Itu berarti ya setelah 98-an itu. Setelah 98-an. Berarti pun Pak Yai, berarti waktu mondok di sini di Pak Kiai Sur Capgawen itu sudah ceramah belum Pak Yai berarti? Sudah ceramah. Sudah. Saya mulai ceramah itu tahun 94. Oh, berarti sebelum waktu mondok pun sudah ada bakat berarti. Karena waktu itu tahun 94 awal saya itu ketika mondok di Riyadul Mukminin itu diikutkan perwakilan pondok lomba pidato tingkat DKI. Oh, tingkat sampai ke DKI Jakarta berarti. Iya, tingkat DKI Jakarta. Waktu itu tepatnya di Istiqlal. Nah, momennya itu Pekan Muharram namanya itu. Oh, kalau sekarang itu kan berarti tahun baru Muharram gitu ya. Tahun baru Hijriah. Nah, di sana itu zaman dulu ada istilahnya Pekan Muharram itu untuk acara santri. Nah, kebetulan waktu itu saya dapat juara 1. Nah, untuk tingkat DKI. Itu tahun 94 berarti Pak ya? 94. Nah, kalau sekarang mungkin ya masuk TV kan dulu belum model kayak sekarang masuk ada YouTube juga Pak ya, aksi-aksi itu ya. Belum ada. Nah, itu sejak saat itu akhirnya dari teman ke teman mulai diundang
pidato lah, ceramah, tapi ya jaringannya masih dari teman ke teman aja. Tapi itu berarti perkiraan itu umur berapa Pak Yai berarti? Kalau saya lahir tahun 71, 94 itu berapa itu berarti? Maksudnya udah remaja atau? Oh sudah remaja sudah berarti ya? remaja, malah hampir Joni itu, hampir Joko Nieng. Iya, 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 71 sampai 94 kan 25-an ya. iya, berarti sudah remaja. Udah remaja. Tapi ceramah itu dipelajari sendiri atau memang bisa sendiri Pak Yai? Dipelajari atau bisa sendiri? Secara formal saya tidak belajar ceramah. Tidak belajar. Ya, cuma yang namanya di pondok itu kan kalau dulu ada namanya istilahnya muhadharah atau darsul khitobah. Di setiap pondok yang kami singgahi walaupun nggak lama, hampir setiap pondok yang saya singgah itu pasti ada Acara gitu. acara seperti itu untuk santri. Untuk santri, bakat iya. santri dikeluarkan ya. Ada namanya darsul khitobah dan muhadharah. Nah, ya seperti itu saja. Hanya niru-niru. Kalau secara resmi ya saya nggak belajar pidato harus gini enggak. Berarti memang bakat dari lahir berarti teman-teman ya, ceramah itu beliau ada bakat dari lahir. Ya mungkin seperti itu. Tapi sampai hari ini ceramahnya masih begitu aja Kak. Tapi banyak yang suka Pak Yai. Apalagi ya? Ada pengalaman unik saat ceramah nggak Pak Yai berarti? Pastinya banyak, ini kan ceramah udah lama banget berarti dari 94 sampai sekarang kan sudah berapa puluh tahun itu, pasti ada cerita-cerita unik di manalah itu pasti ada lah. Barangkali masih ada yang ingat, Pak Yai mau ceritakan, monggo silakan. Iya. Banyak sekali itu. Tapi nggak usah sebut kota lah. Iya, banyak sekali. Di antaranya pernah ya di sudah di Pekalongan malah itu. Pekalongan ya. Sudah di Pekalongan, pas waktu itu saya diundang di daerah Pemalang. Itu sepanjang jalan itu panitianya ngebel terus sampai di mana, sampai di mana, sampai di mana itu. Nah, begitu sampai lokasi, kata si panitianya, "Lah kok jenengan yang datang?" Lah jenengan ngaturi siapa? Ngaturi sinten? Pak Nur Sidik dari Tegal. Nah, kata panitianya, "Terus gimana nih?" "Yaudah nggak usah gimana-gimana, saya pulang." Udah pulang. Itu satu. Pernah juga waktu itu ini agak lucu, tapi mohon maaf sekali pemirsa ya, teman-temannya, ini bukan bermaksud apa-apa, karena kami itu sudah diwanti-wanti oleh kiai saya itu. Ada salah satu guru saya itu yang kebetulan beliau itu lulusan Mesir, orangnya sangat wirai sekali itu. Udah pesen dah sama saya begini, "Nur, besok kalau kamu kepake di masyarakat, tolong jangan pernah," kalau dulu kiai itu ngendikane jangan pernah ngarani. Kalau sekarang mungkin narib. Nah, ya. Jangan pasang tarif. Berapapun itu rizkimu, kamu terima dengan ikhlas. Nah, karena kalau kamu sampai narib berarti kamu cuma dapat di dunia, nanti akhiratnya nggak dapat apa-apa. Nah, sehingga itu saya jadikan pegangan sampai hari sampai ini. Sekarang pun pesan itu terus ingat terus Pak Yai. Iya, tidak hanya saya ingat, saya praktekkan. Saya sering kadang 1-2 orang yang ngundang saya itu tanya begitu, berapa sih berapa? Udahlah terserah jenengan. Umumnya saja berapa tuh. Karena memang itu dawuh kiai saya itu saya pegang betul sampai hari ini. Nah, pernah itu ya, pas ketika diundang, begitu sampai rumah, mohon maaf, itu amplopnya gede banget itu. Nah, biasanya saya itu kalau pulang pengajian dapat amplop itu nggak saya buka, saya taruh di tempat lah, di tempat yang biasa itu. Kenapa? Tujuannya supaya saya nggak tahu isinya secara langsung. Ya. Berapanya segitunya ya. Iya. Nanti kalau sudah lama kan kita nggak tahu dari mananya. Itu kata guru saya juga,
agar jadi ikhlas di antara caranya seperti itu. Saya malah baru tahu ini. Karena pengalaman saya kalau dapat amplop jangan buka, penasaran isinya berapa. Kan, itu dulu nasihat guru saya seperti itu. Jadi sehingga kita nggak tahu berapa dari mana dari siapa, kita nggak tahu. Nanti nggak husnudon ya Pak ya. Iya. Nah, waktu itu begitu sampai langsung naik panggung, nah, langsung pulang sampai rumah hamilnya gede banget. Nah, saya kasih istri ada taruh tempat biasa. Karena penasaran, ini kan nggak wajar, nggak wajar. Ini isinya apa sih, berapa sih, nggak wajar, nggak kayak biasanya. Begitu dibuka ternyata isinya, maaf ya, itu surat-surat isinya, surat-surat, ya semacam surat pendaftaran segala macam lah, di amplop itu dikasihkan ke saya. Surat pendaftaran berarti seperti formulir semacam gitu. Itu surat-surat dia lah, surat pengundang ini. Nah itu, nah nggak ada uangnya sepeser pun, tapi yang seperti itu pun yo saya nggak protes, gitu. Saya juga nggak ngebel. Ini memang ya rezeki saya seperti itu, dan saya ketika begini itu yang jadi pegangan dawuh guru saya itu. Ya itulah pengalaman ya, dan itu menjadikan saya ini terus belajar untuk menanamkan keikhlasan. Berarti kalau kan kegiatannya kan ceramah ke sana ke sini, itu berarti sudah keliling Jawa berarti Pak Yaya? Enggak, saya itu lokalan. Ya paling-paling seperti besok ini ke Jakarta. Karena memang dulu pernah hidup di sana, sehingga jaringan teman kan masih ada. Ya paling ya Jawa Tengah, sebagian kecil Jawa Barat itu saja, nggak jauh-jauh. Itu pun apa namanya ya tetap ceramah terus pemirsa. Oh ya, selain ceramah setiap hari tetap ngajar ya Pak ya, ngaji-ngaji gitu ya di masjid itu. Justru itu yang jadi kegiatan pokok itu yo ngaji rutinan itu, ngaji lemprak, ngaji kitab orang kecil, tua-tua, iya orang tua-tua. Yo kitab kecil-kecil lah paling. Ada yang Fathul Qorib, ada yang Jalalain. Setiap hari itu Pak ya? Setiap hari. Jadi kurang lebih itu saya 22 tempat itu ngaji rutin itu. 22 tempat. 22 tempat. Tapi kan ada yang seminggu sekali, ada yang setengah bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali ada itu. Yang tiap hari ada Pak ya? Yang tiap hari rutinan nggak ada, seminggu sekali. Seminggu biar keliling ya. Itu aja putranya susah ngatur waktunya. Biasanya sore atau malam berarti Pak? Ada yang ba'da maghrib, ada yang ba'da isya, ada yang habis subuh, ada yang ba'da asar, ada yang tengah hari. Tapi habis Jumatan itu. Jadi kegiatan yang rutin setiap hari ada ya itu. Kan gini dulu itu ceritanya. Waktu itu sudah di cap gawen itu. Ketika sudah mau menikah, nah, sebagai santri kan matur yai, bah, mangke dalam nyambut damel nopo? Kata kiai, kamu ngajar, tapi pakai bahasa Jawa, sampean mulang. Saya diam itu, karena memang merasa ya belum pantas untuk mulang. Kalau bahasa beliau itu kamu mulang. Saya diam agak lama, terus kata kiai bilang begini, emang kalau ngaji kitab kecil-kecil itu hina, kamu malu kalau harus ngajar fasolatan? Apa kamu malu kalau harus ngajar safinah, harus ngajar Fathul Qorib? Kamu malu? Beliau cerita begini. Menarik ini pemirsa ini. Imam Abil Hasan Asyadzili itu santrinya nggak pernah banyak.
Kalau Imam Junaidi Al-Baghdadi niku sampai 4.000. Ini cerita beliau, Ya. guru saya itu. Nah, kalau menurut kamu bagus yang mana, hebat yang mana? Yo saya yo jujur pakainya logika ya. Ya. Yo saya Imam Junaidi. Iya, yang santrinya ribuan itu kata kiai saya. Ya. Kalau saya enggak, Nur. Imam Bil Hasan itu santrinya sedikit dan yang memang sama sekali belum bisa. Dilatih baca Quran, dilatih dasar-dasar ilmu agama. Setelah agak bisa sedikit bekal, kemudian dipasrahkan ke Imam Junaidi. Ini artinya buat kamu jangan malu. Pokoknya mulang kata kiai saya itu. Intinya mulang. Ya, mulang. Itu akhirnya yo sampai hari ini itu sekitar 22 tempat ngaji rutin setiap hari. Tiap harinya ada yang 2, ada yang 1, ya ada yang 3 juga seharinya itu. Oh ya, itu pun di rumah juga ada pondok ya Pak ya? Masih mulang santri-santri juga ya? Ada ya, walaupun nggak banyak santrinya ya. Karena kami itu kebetulan mengikuti guru yang tidak ambisi terkait dengan jumlah santri. Kalau bahasanya sak tetahe. Sementing mulang. Yang penting mulang. Ya ada ini termasuk ini yang nyuting ini. Nah, itu. Oh ya, berarti tadi lupa, saya hampir lupa juga. Di Cap Gawain itu sampai berapa tahun berarti Pak ya itu tadi kemarin? Kalau mulai aktif berarti setelah 98 sampai 2004. 2004. Nah, 2004 menikah itu. Menikah. Waktu itu usianya sudah hampir 34 itu berarti kalau 71. Berarti mondok sampai usia 34 ya Pak ya? Iya, dan Mondoknya itu ya? Kenapa lama sekali? Bukan karena kami istilahnya orang dulu itu riadohnya lama, itu enggak. Karena saya itu bisanya lama sampai usia segitu itu karena itu pindah-pindah. Nanti kalau kurang bekal, maaf ya, kadang-kadang kita cari dulu bagaimana caranya, baru masuk lagi. Itu yang jadi lama itu begitunya, bukan karena seperti itu termasuk riadah berarti Pak. Iya, ya itu ya mungkin ini lain daripada yang lain ya. Jadi ketika kami misalnya kadang harus ketika jeda mondok keluar dulu sebentar, harus bekerja dulu. Karena memang saya tidak mengharapkan setelah dewasa terutama itu tidak mengharapkan sangu atau bekal dari orang tua, karena saya maklum adik-adik saya kan juga butuh pendidikan, mereka juga sekolah, mereka juga ingin mondok, sehingga kami tahu dirilah. Itulah sebabnya tadi di awal saya ngomong, saya itu caranya pondok-pondok yang salaf, yang aturannya itu fleksibel. Yang penting saya kan ada poyan, ada pamitnya sama kiai, mau cari bekal dulu. Yo maaf, sampai jualan asongan yo tahu kok. Tapi justru itu yang jadi Pak ya, soalnya kebanyakan sekarang itu materinya banyak, malah tapi kadang yang orangnya, anaknya itu malah kurang bersungguh-sungguh. Iya, ya karena itu, karena saking pinginnya itu, cintanya dengan ilmu ya Pak ya. Saking pinginnya bisa ngaji seperti itu. Seperti itu teman-teman ya ceritanya mondoknya Pak Yai Nur Hedi. Itu maaf ya, saya tambah sedikit. Waktu saya menikah itu di pondok. Oh masih di pondok? Iya di pondok. Istilahnya yang duwe gawe itu ya romo kiai. Nah, keluarga dari kampung datang ke pondok. Jadi saya itu nggak sampai mukim dulu baru nikah, tapi nikah di pondok. Nikah di pondok. Nah, waktu itu ya baru saya di pondok itu yang nikah di pondok. Karena kebetulan mertua saya itu kan namanya almarhum Bapak Ki Aminuddin Aziz. Nah itu termasuk dekatlah sama Romo Kiai Zurrahman itu. Nah malah ceritanya lucu itu. Nah, ini ada cerita lagi. Nah ceritanya menarik lucu. Ini ya. kaitannya ini. Ya, jadi ini lucu ya. Lucunya begini. Nur, ini kalau bahasa Jawanya. Ya. Kowe tak oleh ke aneh Pak Ki Aminuddin. Ini Pak kata Pak Yai Izur. Pak Kiai Izurnya itu.
Ya saya ya kalau bahasa Indonesianya kamu saya nikahin sama anaknya Pak Kiai Aminuddin. Saya langsung iya. Langsung iya, padahal Iya. belum Nah, tahu itu. orangnya. Padahal baru pernah lihat. Ya. Nah, begitu ya, ya udah sana lihat dari jauh dulu. Saya tahu itu di jalan itu sambil deg-degan itu. Nanti kalau Jawanya Janu merongot. Nggak, tapi ya alhamdulillah begitulah ya, ternyata ya memang ya sesuai harapan lah. Ya, perempuan betul lah. Lewat don temenan lah. Iya. Dan itu selisih usia hampir 15 tahun berarti. Oh, selisihnya 15 tahun. Hampir 15 tahun itu. Sekarang sudah sama tuanya. Nah, itulah. Nah, setelah itu kata Kiai, jangan lama-lama nanti jadi fitnah. 3 bulan. Nah, saya matur, bah lah, belum punya duit, tapi pakai bahasa Jawa itu. Iya. Yo minta, bah lah orang tua saya nggak mampu. Siapa suruh minta sama orang tua kamu? Minta sama Allah. Oh gitu. Nah, waktu itu saya dikasih jasah lah, amalan. Nah, untuk kalau bahasa pesantren mungkin jalbu rizki. Nah, itu suruh dibaca selama 41 hari tanpa batal wudu. Selesai saya amalkan, alhamdulillah kurang lebih 3 bulan. Waktu itu tahun 2004 itu saya punya duit 12 juta. Nah, untuk ukuran santri ya lumayan lah. Lumayan. Tahun itu alhamdulillah. Nah, itu sukses menikah. Nah, itu amalan luar biasa itu. Lah, mungkin teman-teman ada yang tanya amalannya apa? Ini ya masih rahasia. Nanti sowan kalau Nah, itu pernah saya coba lagi ketika ada hal yang mendesak ya. Nggak pernah berhasil lagi. Nggak pernah. Mungkin kalau buat kawin lagi barangkali. Karena ijazahnya kan waktu mau kawin itu, waktu mau menikah. Jadi buat teman-teman yang sudah punya calon tapi belum biayanya, ada kendala biaya, bisa sowan sama Pak Kiai. Minta ijazahnya dulu seperti apa. Insya Allah pasti manjur kalau untuk itu nikah. Ya, saya nggak bisa memastikan, tapi yang saya alami memang alhamdulillah itu. Nah, itu istrinya saya juga masih ada saksinya. Itu. Ya, untuk selanjutnya Pak Yai, mungkin cerita-cerita Pak Yai dari pondok sampai sekarang sudah cukuplah. Nah, selanjutnya mungkin ada pesan-pesan Pak Yai kepada teman-teman medsos. Nah. Ya, jadi mungkin ini bukan pesan lah. Kalau pesan mungkin kurang etis kalau dengan bahasa pesan. Jadi bagi saya mungkin ini juga bisa buat teman-teman, hidup itu di samping sebuah keharusan, artinya apapun itu pahit manis ya harus kita jalani karena kita menjalankan keharusan atau apa yang sudah digariskan oleh Allah seperti itu. Tapi yang pasti karena kita menjalani keharusan, kita harus terus berjuang. Apapun bidang kita, itu harus kita perjuangkan. Karena hidup memang harus diperjuangkan. Berusaha. Iya, kita harus selalu berusaha. Tentu sesuai dengan bidang masing-masing ya. Bahkan ayatnya pun kan begitu. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah al-ayah. Ketika kamu sudah selesai sholat sudah dilaksanakan, artinya ibadah vertikal sudah kita jalankan. Nah, kata Allah, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi. Wabtahu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rizkinya Allah. Nah, artinya kita memang harus di samping ibadah secara vertikal kepada Allah lewat sholat dan yang lain, kita juga harus beribadah secara sosial, termasuk dalamnya bekerja. Artinya pesan untuk teman-teman, apapun bidang kita, siapapun kita punya kesempatan yang sama untuk maju. Yang penting itu syaratnya. Hubungan kepada Allah secara fil kita jaga dengan baik, kita harus bekerja
keras lah. Tentu Intinya keras itu, dan ikhlas. ya, intinya bekerja keras dengan sungguh-sungguh gitu Pak Yai. Dan ikhlas. Dan ikhlas. Iya. Jangan pasrah saja. Oh. Iya. Nggak boleh. Orang tuh boleh. kalau diem, air saja kalau diem itu keruh. Lama-lama jadi sarang penyakit. Gitu ya. Iya. Orang itu harus selalu bergerak. Orang itu kalau bergerak, pikiran akan fresh. Gitu ya. Kalau diem nanti lamun. Jadinya nanti berpikir yang macam-macam. Terus bergerak. Dan apa yang kita lakukan sepanjang itu bukan maksiat, itu jadi ibadah. Oh, tergantung niatnya ya Pak Yai. Iya, tergantung niatnya. Itu jadi ibadah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Udah gitu ya teman-teman, pembicaraan obrolan kita dengan Pak Yai Nur Hedi dari awal sampai akhir. Bila ada kata-kata dari saya pribadi ada yang salah, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk ya udah gitu aja Mas. Ya, Ya, saya juga Ya. mohon maaf ya, barangkali ada kata-kata yang barangkali kurang sesuai, atau mungkin apa yang saya sampaikan terkait tadi tempat kami mondok lain sebagainya, ada teman-teman yang menyimak, ada yang kurang pas terkait nama-nama yai yang saya sebutkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Udah gitu teman-teman ya. Kita udahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.